Joko dan Udin adalah dua orang yang sangat suka dengan sound horor. Suatu hari, Din, lo yakin nih speaker kita udah siap tempur? Gue nggak mau nanti pas di jalan malah kedengeran cempreng. tenang aja Cok, gue udah atur bassnya maksimal. Lo lihat nih, kalau kita jedak-jeduk jendela rumah orang bakal bergetar, burung-burung pada kabur. Oh, mantap, ini baru yang namanya sahur horor. Pokoknya kampung ini bakal goyang setiap sahur. Hoje em dia é difícil encontrar uma menina que não trabalha no job, todas viciadas em cinta, pedindo Astagfirullahaladzim, ya Allah, apain lagi nih? Jaka, Udin, ini apaan sih? Kampung kita itu jadi kayak diskotik, tahu nggak? Santai, Jal. Kita lagi uji coba sound buat sahur nanti. Lo gak suka musik? Ya Jai, daripada bangunin orang pakai kantongan mending kita kasih hiburan gratis. Denger ya, bangunin orang buat sahur itu ibadah, bukan ajang pamer sound system. Gak semua orang itu bisa tidur nyenyak kalau berisi seperti ini. Kalian ini makin lama kok makin gila ya. Orang tua kayak saya ini bisa kena jantung, tahu nggak? Ini mah bukan bangunin sahur tapi ngajak ribut. Lo berdua ini gak asik banget ya. Udahlah, hidup tuh harus ada seninya. Masa sahur diem-diem aja, gak seru lah. Ya mending kalian itu ikut joget aja. Kita bikin tren baru biar sahur makin semangat. Joko, Udin, gue itu ngerti niat lo itu ya. Tapi cara lo itu salah. Lo pikir semua orang itu suaranya berisik begini. Ada orang sakit, ada yang kerja malam, ada anak kecil yang butuh tidur. Benar itu Pak Rijal. Kalian ini sudah kayak orang nggak punya otak ya. Tahu waktu dikit kenapa? Yaelah Bu, biasa aja dong. Lagian kampung ini kan kampung kita juga. Masa gak boleh seneng-seneng? Cok, gua itu cuma mengasih tahu. Sebelum lo itu kebablasan, lo itu boleh bangunin sahur tapi gak usah berlebihan. Ingat ibadah itu gak perlu pamer. Udah Cok, gak usah didengerin. Mereka itu gak ngerti seni. Cabut sebelum kuping kita tambah panas. Oke Jal, Bu Siki, kita pergi dulu ya. Tapi dengerin ya, sahur nanti kita bakal kasih kejutan lebih gede. Tunggu aja. Astagfirullahaladzim, bocah-bocah ini kok beneran nggak bisa dikasih tahu ya. Kalau nggak dapat azab gak bakal sadar mereka. Iya Bu, gue itu cuma bisa berdoa semoga mereka itu sadar sebelum terlambat. Din, ini dia. Malam ini kita bikin sejarah. Kamu ini bakal terkenal. Udah pastilah. Lihat nih, gue udah bikin playlist spesial. Ada remix azan juga. Coba Udin, kalian ini sudah keterlaluan. Jangan mainin suara azan buat bercanda. Itu suara ibadah, bukan buat jedak-jeduk. Astagfirullahaladzim, kalian ini makin gila ya. Udah berapa kali warga protes. Mau nunggu aja, turun baru kapok. Udin, lo itu denger nggak? Kayaknya ada suara nyamuk ngomel-ngomel. Ya Cok, nyamuknya kok mirip Bu Siti ya. Kurang ajar kalian ya. Mau gue kejar pakai sapu Joko, gue serius ya. Kamu pikir ini keren, kamu pikir ini sebuah hiburan, kamu pikir kamu itu sudah menyusahkan banyak orang. Oh, cerewet banget sih kamu. Sana tidur aja. Kita itu kan cuma niat baik biar sahur itu makin semangat. Ya bener itu. Kalau gak suka tutup telinga pakai bantal aja, beres kan, simpel banget. Gak bisa gitu Jok. Ini bukan soal suka atau tidak suka. Ini soal menghormati orang lain. Kamu pikir yang punya rumah ini di kampung ini cuman kamu aja. Udah deh, kalau kalian itu nggak mau dengerin saya, lapor Pak RT besok. Biar kalian tuh tahu rasa. Oh, silakan Bu. Aku itu nggak takut. Makin dilarang makin asik. Oke, Jok. Saya tanya sekali lagi ya. Kamu yakin mau lanjutin seperti ini? Kamu siap tanggung jawab resikonya? Dengar ya baik-baik, Zal.
Aku itu nggak akan peduli. Aku itu juga mau seru-seruan. Baik, kalau kamu itu nggak mau mendengarkan apa yang aku sampaikan, aku cuma bisa bilang satu hal. Kamu itu bakal menyesal, Joko. Oke semuanya. 3, 2, 1, go! Hidupkan suara sound horornya. Wah, Udin gila. Aku itu nggak menyangka suaranya bakal sekencang itu loh. Lihat gak tadi kaca rumah Bu Siti itu bergetar, men. Aku itu kira kok pecah. Bener, Cok. Gue juga denger ada bayi nangis kejar-kejar. Berarti misi kita berhasil ya. Warga kamu nggak bakal ada yang telat sahur. Ha. Ini baru namanya revolusi sahur, Udin. Udah gak zaman pakai beduk-bedukan. Sekarang eranya teknologi. Kalau bisa bikin satu kamu itu kebangun dalam sekali jedak-jeduk, kenapa harus pakai cara lain ya kan? Setuju, Jok. Kita itu pelopor pahlawan tanpa tanda jasa. Kalau bukan kita, ya siapa lagi yang bikin kamu ini hidup? Gila, Din. Gak tahu kenapa aku tuh ngerasa hidup aku itu semakin bermakna setelah malam ini. Kayaknya ada sesuatu yang bikin aku itu puas banget. Mungkin ini rasanya jadi orang hebat ya. Nah, itu maksud aku, Jok. Kita bukan sekedar orang biasa. Kita legenda. Orang-orang bakal ingat kita setiap kali Ramadan datang. Kamu ingat gak zaman dulu ada 2 sahur horor gitu, Mem? Udah, besok kita ulang lagi, tapi lebih gila ya. Kita tambahin efek strobo. Mungkin kembang api juga, biar bukan cuma suara yang bikin orang kaget, tapi visual juga. Kita bikin langit kampung ini terang benderang pas sahur. Itu gila tuh, Jok. Gue setuju banget. Kita bisa undang-undang anak-anak kampung sebelah ya, biar makin rame. Kalau perlu kita sebar undangan malam sahur horor terbesar sepanjang sejarah. Nah gitu dong. Kamu makin lama makin pinter aja sih, Din. Besok kita itu bikin sejarah. Pokoknya gak ada yang bisa mengalahkan kita. Mereka tertawa keras menikmati malam kemenangan, Kak, dan pada keesokan harinya mereka kembali melakukan aksinya. Din, malam ini bakal jadi malam paling gokil nih. Siap-siap dengan suara kampung goyang ya. Warga kampung, bangun, sahur horor dimulai. Suara bass booster tiba-tiba digeber di level maksimal. Rumah-rumah sepanjang jalan mulai bergetar. Jendela berderak dan beberapa lampu rumah tiba-tiba berkedip-kedip. Dari dalam rumah, Bu Siti menjerit kesal. Ya Allah, ini bocah gak ada otak apa malah bikin aku tuh jantungan. Udin, lu salah setting efek suaranya. Sumpah, Jok, ini bukan efek. Aku itu nggak masukin suara kayak gini. Jaka, Udin, udahan ini, udah nggak bener ini. Kalian itu dengar itu suara apaan? Itu pertanda buruk. Alah, percaya tahayul. Jal, ini pasti cuma gangguan teknis aja. Sebagai murahan emang kadang suka aneh. Tapi, Jok, ini suara kayak ada yang nangis. Kayak bukan suara manusia biasa. Berhenti, sekarang juga sebelum ada apa-apa. Lima menit kemudian. Aduh, kok kuping aku itu kayak ada sound horornya terus ya. Bahasnya nembus otak, anjir. Gila, jangan-jangan efek habis kecemplung selokan kemarin. Tapi kenapa suaranya makin keras kayak begini ya? Cok, lo kenapa? Dari tadi lo nutup kuping terus kayak orang stres. Din, lo denger gak sih? Ada suara musik horor di sini. Ini kayak pas kita itu sahur horor semalam. Cuma lebih deket, kayaknya di dalam kepala gue. Apaan sih? Gak ada suara apa-apa, Jok. Rumah kamu itu juga sepi banget ini. Gak mungkin. Masa cuma aku yang denger ya, Din?
ini beneran ada loh. Suaranya makin keras lagi. Duk 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 duk. Kayak speaker di depan rumah aku itu. Jok, serius, kamu itu kenapa sih? Jangan bercanda deh, aku tuh jadi merinding nih. Nah lo anak bandel itu kenapa lagi? Baru kemarin kecemplung, sekarang teriak-teriak sendiri. Jawab, kamu itu kenapa? Kamu seperti orang kesurupan. Jol, suaranya makin keras. Aku itu nggak paham. Tolong aku, Jol. Suara apaan Joko? Ini kamu lagi sepi. Kamu yakin gak mimpi kan? Aku serius. Aku masih dengar suara sound horror kayak ada konser di dalam kepalaku. Bassnya nusuk otak aku banget, Jol. Rasain lu. Udah dibilangin masih aja ngeyel. Tuhan kasih kamu itu pelajaran biar kamu itu kapok. Joko, dengerin aku ya. Udahlah bertobat. Ini bisa jadi azab dari Allah. Kamu itu ganggu banyak orang sekarang. Kamu itu kena akibatnya. Tapi suaranya masih ada, Jal. Tolong aku, Jal. Tolong. Beberapa hari kemudian, Joko mulai mencari cara untuk menenangkan dirinya. Yang memutuskan untuk mendatangi masjid, tempat yang selama ini jarang ia kunjungi. Ya Allah, ampuni aku, ya Allah. Aku itu sudah menyusahkan banyak orang. Aku udah mengganggu ketenangan kampung ini. Sekarang aku itu kena batunya. Tolong aku, ya Allah. Aku itu gak mau kayak gini terus. Bagus Joko, kamu itu sudah tahu jalan yang benar. Kamu sadar kalau kamu itu salah. Itu adalah satu langkah pertama. Tapi itu belum selesai. Kamu harus benar-benar bertobat. Bukan cuma karena kamu itu takut sama azab, tapi karena kamu itu benar-benar mau berubah jadi orang yang lebih baik. Tapi suara ini gak hilang-hilang, Jal. Aku itu sudah berusaha baca Al-Quran. Udah minta ampun. Tapi suara horor ini masih ada di kepala aku. Aku takut, Jal. Aku itu takut jadi gila, Jal. Sabar Joko, kamu itu gak bisa berharap semuanya itu langsung berubah dalam semalam. Kamu sudah melakukan kesalahan yang bertahun-tahun. Masa semua itu harus hilang dengan seketika? Allah itu maha pengampun Joko. Tapi kamu itu juga harus ikhlas nerima semua hukuman dan perbuatan kamu sendiri. Joko, aku juga mau bertobat lah. Aku ikut-ikutan kamu bikin ribut. Aku selalu ngebelain kamu waktu orang-orang itu ngeluh soal sound horor kita. Aku pikir itu keren. Aku pikir itu hiburan. Tapi ternyata malah menyusahkan orang lain. Aku juga salah Jok. Joko menatap Udin dengan mata merah. Tak menyangka sahabatnya juga mengakui kesalahannya. Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh Joko, ada apa pagi-pagi datang ke sini? Bu, aku itu mau minta maaf. Aku sadar selama ini aku itu udah banyak menyusahkan orang kampung. Aku udah bikin ribut, bikin warga gak nyaman. Dan aku itu tahu aku tuh sudah bikin ibu itu paling kesel sama aku. Aku gak bisa balikin waktu yang sudah membuat ibu itu susah. Bu, tapi setidaknya aku tuh bisa mulai dari sekarang. Makanya aku itu bawakan sedikit makanan buat berbuka puasa. Ini dari rezeki yang aku dapatkan kemarin. Ya nak, gak apa-apa. Kamu sudah bertaubat dan janji tidak akan mengulangi lagi hal yang meresahkan itu lagi. Ibu janji akan dengan senang hati menerima maafmu itu. Makasih banyak ya Bu, karena sudah memaafkan aku. Kalau gitu aku izin pamit dulu. Aku mau minta maaf sama warga-warga yang lain yang udah dirugikan dengan aksi aku kemarin itu. Wah Java, udah jadi ustadz sekarang. Gila, gue gak nyangka kamu itu bakal berubah secepat ini Joko. Ya bro, dulu lo rajanya horor yang paling gila kalau urusan bikin sahur rame. Sekarang kamu itu malah jadi rajanya masjid loh. Mana sih Joko yang kita kenal dulu? Aku udah sadar bro, gak ada gunanya bikin ribut tiap sahur. Aku tuh capek hidup begitu terus. Nah, lo takut gara-gara suara horor doang? Cowok macam apa kamu itu Jok? Gak jantan banget, masa gara-gara suara aja kamu itu langsung tobat? Dulu kamu yang paling berani, sekarang cuma gara-gara hal sepele itu kamu berubah. Mana harga diri kamu itu Joko? Kamu rela dipermalukan kayak seperti ini? Joko, kamu itu sudah ada di jalan yang benar. Jangan mendengarkan omongan mereka. Mereka cuma mau kamu itu balik jadi Joko yang dulu. Ya Jok, kita udah sembuh dari azab itu. Jangan sampai kita terjerumus dan main-main lagi dengan sound horor itu ya. Emang kamu mau kejadian kemarin terulang lagi? Namun, Budi dan Nanto semakin menggempur mental Joko. Mereka tak memberi kesempatan Joko untuk berpikir jernih. Nah, lihat nih, Jal.
Din, Joko kita yang dulu jantan sekarang jadi pecundang. Cuma gara-gara suara horor doang dia langsung jadi anak baik-baik. Gila, aku beneran gak menyangka ya. Fix Joko, kamu itu sudah bukan cowok sejati lagi. Sekarang cuma pengecut dan tunduk sama emak-emak kampung. Gila, dulu yang bikin mereka takut sekarang malah justru yang jadi takut sama mereka. Siapa bilang aku itu pengecut? Oke, malam ini kita balik ke Sound Horror. Aku itu akan tunjukkan ke kalian semua kalau aku tuh masih menjadi raja horor. Joko, jangan gegabah. Kamu itu sudah hampir berhasil meninggalkan semua ini. Jangan biarkan gengsi itu mengalahkan akal sehat kamu. Jok, lo udah pernah kena azab ya. Kamu tuh udah sadar betapa buruknya hidup itu kemarin. Kamu mau kejadian itu terulang kembali, ha? Joko sudah tidak mendengar mereka. Gengsinya telah membutakan hatinya. Ia melangkah cepat menuju rumahnya dengan penuh kemarahan. Bangun, 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 ini waktunya sahur. Woi, jangan jadi pemalas yang masih molor. Ayo cepat bangun sebelum nanti aku itu bikin budek. Bass dari Sound Horror berdentum tanpa ampun. Getaran membuat kaca rumah warga bergetar dan menimbulkan keresahan. Gila Joko, ini baru sahur. Kita harus bikin ini jadi malam paling gokil. Yang begini nih yang kita rindukan. Raja Horor sudah kembali hidup Joko. Hidup Joko. Ya Allah, si Joko kabur lagi. Dasar anak bandel. Ini anaknya belum cukup kena azab kemarin apa ya? Kalau sampai rumahku itu pecah kacanya gara-gara sound kamu, aku itu pasti bakal laporan ke Pak RT. Biarkan aku itu menjadi raja horor, gak ada yang bisa mengalahkan aku. Yang gak suka boleh tutup telinga. Cok, matiin soundnya. Lolo itu mau kena azab lagi. Lo gak takut kejadian kemarin terulang apa? Takut? Ngapain takut? Azab itu cuma kebetulan. Aku gak akan kenapa-kenapa bro. Aku tuh kebal, kalau gak percaya lihat nih, jedak-jeduk sound sampai maksimal. Joko menaikkan volume sound system level tertinggi. Bassnya menghentak liar. Bahkan beberapa tiang listrik sekitar mulai bergetar. Aku sudah kasih peringatan ya Joko, tapi kamu itu tetap milih ego kamu. Kamu lebih peduli gengsi daripada kesadaran. Ya Allah, jika Joko memang tidak mau sadar juga, maka berikanlah balasan atas kezolimannya itu. Tunjukkan padanya bahwa tidak ada yang lebih besar daripada kuasamu ya Allah. Tiba-tiba di tengah dentuman bass yang menggila, seekor tikus keluar dari selokan. Tikus itu berlari ke arah sound system, mencium aroma hangat dari kabel-kabel listrik di belakangnya. Tanpa ada yang menyadari, tikus itu menggigit kabel utama Sound Horror dan dalam hitungan detik, kabel konsol dan Sound Horror itu pun berhenti. Oh, kok mati? Ada apa ini? Aneh banget. Lagi asik-asik gini tiba-tiba mati. Coba aku itu periksa dulu ah. Mungkin ada yang rusak kali sama Sound Horror-nya. Tiba-tiba Joko tersentuh oleh kabel Sound Horror. Sound Horror Joko tiba-tiba meledak dan menewaskan Joko di tempat. Joko, tolong siapapun, tolong segera diselamatkan Joko. Aku gak mau dia itu mati. Aku cuma pengen dia itu menerima akibatnya dan segera sadar kayak dulu lagi. Tolong, aku mau dia selamat. Namun tidak ada satupun orang yang bergerak untuk menyelamatkannya. Inilah balasan bagi orang yang gak mau belajar dari kesalahan. Dulu udah kena azab tapi tetap gak jerah-jerah. Gue udah peringatkan dia, tapi dia lebih milih harga diri daripada kesadaran. Dan sekarang ini yang dia dapatkan. Semoga Allah mengampuni dia. Ini benar-benar sahur terakhir buat dia. Warga kampung terdiam menyaksikan tubuh Joko yang kini tak bernyawa.